Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya bersyukur karena Tuhan membangunkan saya dari tidur saya. Saya telah merasakan kehadiran Tuhan. Sekarang saya akan membuka ibadah ini dengan sungguh-sungguh dan tertuju kepada satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan satu lagu, Waktu Tuhan.
ini kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan telah memberikan berkat-berkat bagi kami semua. Sekarang kita akan menyanyikan pujian-pujian. Kita tahu bahwa kita lebih dari pemenang. Tuhan ada penolong kita dan pencipta kita. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Ku menyembah.
tambahkan suaranya. Tuhan berkati kami akan mulai atau mendengarkan kebenaran firman daripada-Mu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang ada di juru selepas dosa kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui suara. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melalui ibadah online ini kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu menjadi rema bagi kami semua, menguatkan kami, memampukan kami. Urapi kami semua ya Bapa, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami di sini, dan Engkau hadir di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Pendengar setia mendengarkan kebenaran firman, dan mereka melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, di hari Minggu. Kami siap beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kuasa firman Tuhan, kemenangan lepas kemenangan terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti kepada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih hanya kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Kita boleh bertemu kembali, boleh beribadah online. Kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan saya kasih judul, kuat dan teguhkanlah hatimu. Judul firman Tuhan ini saya ambil di Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Saya bacakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Puji Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan datang kepada Yosua. Yosua, kalau kita baca dalam perikop ini adalah di mana Yosua akan menggantikan Musa. Karena Musa sudah mati, firman Tuhan datang kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Dan dia akan menggantikan Musa. Puji Tuhan, pada ayat ini firman Tuhan langsung datang kepada Yosua. Ayat ini saya bacakan berulang kali. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalimat pertama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita naik ke ayat yang ke-7, di sana dikatakan hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara garis bawahi, ayat yang ke-7 sudah ditulis, ayat yang ke-8 juga ditulis, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab. Maksud saya ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu sudah 3 kali ditulis. Kalau kita naik ayat 18, di sana dikatakan, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi ada 4 kali Tuhan berbicara secara langsung kepada Yosua bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ada 4 kali kata ini diulang-ulang, saudara. Saya mencoba merenungkan ayat ini. Bahwa Yosua akan menggantikan Musa yang akan memimpin umat Israel yang besar.
Dia akan membawa panji nama Tuhan. Jadi tanggung jawabnya begitu besar. Ini tidak main-main, saudara. Musa sudah bertugas mengembalakan 2-3 juta umat Israel, memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Dan ini tantangan yang Musa hadapi cukup berat. Bagaimana dia harus berhadapan dengan umat 2-3 juta umat yang tegar tengkuk, keras kepala. Dan masa ini generasi daripada Yosua pasti akan mengalami hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit juga, tidak semudah. Yosua diberikan firman Tuhan supaya Yosua kuat dan teguhkanlah hatinya. Kuat dan teguhkanlah. Pada saat-saat ini juga kita mengalami situasi kondisi yang serba sulit, serba sukar. Ya, di mana kita harus bertindak, ya. Kita harus kuat menghadapi situasi kondisi ini, melalui situasi ekonomi, situasi-situasi yang terjadi saat ini membuat orang menjadi lemah, ya, seperti tidak berdaya. Tidak ada jalan keluar, hanya di rumah saja, aktivitasnya keluar, masuk rumah. Jadi terbatas, semua dibatasi. Bahkan banyak kita melihat sana sini perusahaan-perusahaan yang dulunya besar, mereka mengalami kerugian, akhirnya tutup. PHK terjadi di mana-mana. Dan masa-masa yang sulit, sukar. Dan saat ini pemerintah juga sangat berhati-hati sekali karena melihat situasi kondisi ini akan masuk pada masa yang resesi, sehingga mereka membantu rakyat supaya daya belinya meningkat, membantu usaha-usaha kecil, membantu rakyat miskin, membantu yang di PHK supaya ada nilai jual beli. Kalau tidak, ya kita berdoa supaya tidak terjadi hal yang demikian. Kita berdoa supaya Indonesia terus maju, Indonesia terus diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk pada firman Tuhan. Untuk berhasil, firman Tuhan sudah katakan kepada Yosua supaya dia kuat dan teguhkan hatinya. Kuat dan teguhkanlah hatinya. Saya baca-baca dalam kamus bahasa Indonesia. Kata kuat di sana artinya banyak tenaganya. Kata kuat mampu mengangkat beban. Kata kuat apa? Dia sanggup. Dia kuat, dia tahan, dia awet, dia tidak goyah. Dia ketat, dia tahan, dia kencang. Berat tekanannya tetapi dia kuat. Dikasih contoh di situ, walaupun kata lembu yang kurus, tapi lembu itu sangat kuat untuk mengangkat beban. Kuat. Ya. Tetapi ada satu kalimat lagi berkata, kuat dan teguhkanlah hatimu. Teguh, berarti dipisahkan. Sebetulnya kuat itu masuk, teguh itu masuk pada kata kuat juga. Tapi setelah saya membaca, merenungkan, apa artinya pada teguh? Teguh artinya kata kuat berpegang. Ya, kuat berpegang. Misalnya dia kuat berpegang pada adat istiadat nenek moyangnya. Turun temurun orang masih memegang adat istiadat. Ya, kita lihat kan suku-suku yang ada masih memegang adat istiadat yang kuat. Punya prinsip. Nah ini. Prinsip keyakinan, prinsip iman, prinsip pendirian, prinsip kesetiaan. Nah, ternyata kata kuat dan teguh ini berbeda pengertiannya. Berbeda, ya. Dari sini kita melihat bahwa teguh yang Tuhan pisahkan, kuat dan teguh, berbeda. Jadi prinsip ini lebih tajam lagi, lebih dalam lagi. Dia punya prinsip keyakinan, punya iman, punya pendirian, kesetiaan. Jadi Yosua ini harus kuat, ya fisiknya memang harus kuat. Tapi dia mempunyai kekuatan rohani, yang saya maksudkan ini keyakinan yang kuat, pendirian yang kuat, tidak tergoyahkan. Karena harus berhadapi dengan umat yang keras kepala, ya 2-3 juta umat Israel yang tegar tengkuk ini, dia harus bertahan.
Dia harus kuat menghadapinya, tidak mudah. Makanya 4 kali Tuhan tekankan ayat ini supaya hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi Tuhan mau supaya Yosua kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan artinya Yosua 1 yang ke-8 katakan, jangan engkau lupa, jangan perintah, jangan lupa. Orang lupa tidak ingat sama sekali. Ya lupa, blank. Tidak lupa. Jangan lupa. Jangan engkau lupa Yosua memperkatakan kitab ini, firman ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya, jangan sampai Yosua lupakan firman Tuhan. Jangan sampai Yosua tidak merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Dikatakan renungkanlah itu siang. Tidak hanya di waktu siang saja Yosua diperintahkan, supaya malam juga engkau renungkan firman Tuhan. Siang dan malam, siang dan malam. Dan efek daripada dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, firman Tuhan katakan, perjalananmu, tugasmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pekerjaanmu akan berhasil, pekerjaanmu akan beruntung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, strategi daripada firman Tuhan untuk sukses dan berhasil, ternyata Yosua harus pegang firman Tuhan. Yosua harus berpegang pada firman Tuhan, berjalan bersama dengan firman Tuhan, berhasil, beruntung. Tidak ada cara lain. Dan Yosua menangkap firman Tuhan ini, dia teguh, dia kuat, dan dia teguh pada prinsip firman Tuhan. Manapun dia pergi, berhasil. Ini luar biasa. Firman Tuhan yang datang kepada Yosua pada pagi hari ini, kita baca Yosua, biarlah firman Tuhan ini datang bagi saya dan saudara, untuk kita kuat dan teguh berpegang pada firman Tuhan. Saudara, kuat tidak cukup. Banyak orang kuat saat ini, ya kan? Kuat. Kita boleh makan, boleh minum, kita boleh olahraga, itu kuat, jasmani. Tetapi yang saya maksudkan ini rohani, rohani kita harus kuat. Prinsip rohani kita harus kuat. Keyakinan kita harus kuat, iman kita harus kuat, pendirian kita harus kuat, kesetiaan kita harus kuat. Jangan mau digeser, saudara. Jangan kita terbawa dengan situasi kondisi ini. Kita menjadi lemah, kita kuat satu sisi, tapi kita lemah kepada firman Tuhan. Kita menganggap sesuatu ini ikut harus dunia aja, ikut harus yang terjadi saat ini. Saudara, kita harus punya keyakinan yang kuat tentang firman Tuhan. Dan kita harus teguh berpegang pada firman Tuhan. Simson itu kuat, saudara. Sangat kuat. Tidak ada orang yang menandingi Simson dalam firman Tuhan, dalam Alkitabnya. Dia berperang. Dia porak-porandakan semuanya. Apa? Tapi prinsip firmannya tidak kuat, saudara. Dia lewati. Dia langgar. Hanya pada masa akhir hidupnya, dia diikat di penjara. Dia menjadi buta, jadi dipermalukan, saudara. Tidak cukup. Kita hanya kuat saja. Tapi kita harus teguh di dalam Tuhan. Teguh di dalam firman Tuhan. Bersandar kepada firman Tuhan. Nah, Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Mari kita jangan lupa memperkatakan Alkitab ini.
merenungkan Alkitab ini siang dan malam, memperkatakan firman ini siang dan malam, berdoa untuk firman Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kita. Nah, firman Tuhan ini adalah prinsip firman Tuhan yang membentuk karakter daripada Yosua. Adalah prinsip firman Tuhan ini. Kenapa karakternya diubahkan oleh Tuhan? Karena dia adalah firman. Dia berpegang pada firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita saat ini mulai mungkin kita rasa lemah atau ada yang merasa kuat. Puji Tuhan. Tapi teguh di dalam Tuhan. Kuat tidak cukup. Mari kita teguh di dalam Tuhan. Konsisten di dalam Tuhan. Tetap maju di dalam Tuhan. Tetap percaya di dalam Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan-kekuatan yang menurut kita mampu menjadi solusi jalan keluar, itu akan menjadi sia-sia. Itu akan mengecewakan kita pada akhirnya. Itu akan membuat kita merasa di belakangnya penyesalan terjadi. Tetapi pada firman Tuhan, kita kuat di dalam firman Tuhan. Tadi Yosua kuat di dalam firman Tuhan. Ulangan 34 ayat 9. Mari kita buka kitab Ulangan. Ya. Di sini dikatakan, naik aja ke atas sedikit Yosua, ada di atas dia. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya, sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Luar biasa. Yosua kuat di dalam Tuhan, artinya dia kuat di dalam roh. Ada Roh Kudus, akan roh kebijaksanaan diberikan kepada Yosua untuk memimpin umat, sehingga apa yang diperintahkan orang Israel mendengarkan dia. Orang Israel yang tegar tengkuk mendengarkan Yosua, firman Tuhan. Apa bentuk perintah daripada Yosua? Saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Coba kita buka Yosua, naik sedikit, Yosua 10 ayat 25. Saya bacakan Yosua 10, saudara baca di rumah. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, jangan takut, janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuh yang kamu perangi. Perkataan Yosua kepada pasukannya, jangan takut dan tawar hati. Saudara, ini ayat yang saya baca adalah kutipan Yosua, kutipan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Yosua tangkap firman-Nya. Terus dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, 4 kali Tuhan berbicara kepada Yosua. Yosua langsung tangkap untuk bertempur, untuk berperang, merebut bagian selatan Kanaan. Mereka harus berperang. Dia harus menguatkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, artinya pasukannya harus kuat, tapi berpegang pada prinsip firman Tuhan. Ada teguh di dalam Tuhan. Ayat 26 dikatakan, sebab itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka
tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam, saudara, sampai kepala-kepala pasukannya, raja-rajanya ditangkap, kemenangan terjadi, raja-rajanya digantung pada 5 tiang. Oh, luar biasa, kemenangan terjadi. Karena apa? Firman Tuhan sudah katakan tadi, engkau akan beruntung, engkau akan berhasil, karena ada firman, ada roh Tuhan, ada Roh Kudus. Mereka mendapatkan kemenangan. Jadi firman Tuhan yang disampaikan langsung kepada Yosua ditangkap oleh Yosua. Yosua katakan kepada umat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa yang dia terima, dia sudah alaminya. Dia menguatkan supaya kuat, teguh. Mari saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kuat dan teguhkanlah hatimu. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat-saat ini tengah-tengah keluargamu, tapi Tuhan lebih tahu. Dan firman Tuhan yang datang kepada Yosua datang kepada kita pada pagi hari ini untuk kita kuat, kita teguh berpegang pada firman Tuhan. Jangan gentar, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau firman Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya ambil pada Sakaria 4 ayat yang ke-6 sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, beginilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Kudus, firman Tuhan semesta alam. Firman dan Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita andalkan, bukan dengan keperkasaan, tetapi kekuatan pada pagi hari melalui Roh Kudus dan firman Tuhan semesta alam. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan membela kita, Tuhan teguhkan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat seluruh dan jemaat dan pendengar setia yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, telinga-telinga mereka, pendengaran-pendengaran mereka Engkau teguhkan Bapa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus terjadi kemenangan, terjadi kelepasan, terjadi pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, karya Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan. Dialah sangka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ajaib dalam hidup kami, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Berkat Tuhan tercurah bagi kami semua pada pagi hari. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah angkat hatimu dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.